Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan walidal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amr. Faidha azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Surat Al-Imran ayat 159. Bapak Ibu jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang saya hormati, tentu mari kita tak henti-hentinya untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala melalui hati keyakinan kita bahwa pemberian itu adalah dari Allah. Kemudian kita ucapkan alhamdulillah, lalu kita buktikan dengan perbuatan. Di antara adalah siang ini kita melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Kemudian kita juga diharapkan untuk bisa merawat nikmat Allah ya, di antara adalah tubuh kita sehat ya. Kemudian kita rawat bagaimana supaya sehat terus sehingga kita bisa beraktivitas beribadah dengan nyaman. Bapak Ibu rahimakumullah ya, jadi saya mau lihat dulu ada share-sharean dari yang muslimah itu ada 100 perintah Allah dalam Al-Quran. Nah, jadi coba kita lihat. Yang pertama adalah di dalam surat Al-Imran 159. Ada 4 poin yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah sifat lemah lembut itu adalah sebuah pemberian kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada kalimat fabima rahmatim minallahi lintalahum. Nah, karakter ini adalah ada di dalam diri Rasulullah karena Rasulullah mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka disebabkan rahmat Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Jadi, di dalam penjelasan salah satu tafsir Sayyid Qutb, manusia selalu membutuhkan naungan yang penuh kasih sayang ya. Wajah yang teduh dan ramah, cinta dan kasih sayang ya. Serta jiwa penyantun dan penuh kelembutan. Nah, karakter itu ternyata ada di dalam diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi bahwa itu adalah pemberian dari Allah dan tampak terlihat ada di dalam Rasulullah. Kemudian kita lihat dari pendapat Az-Zuhaili ya. Tidak ada sikap lembut yang lebih dicintai Allah dari sikap lembut dan murah hati seorang pemimpin. Dan tidak ada sikap kasar lagi angkuh yang lebih dibenci oleh Allah dari sikap kasar dan arogansi seorang pemimpin ya. Jadi Nabi Allah Muhammad juga menjadi pemimpin ternyata tidak menjadi pemimpin yang kasar dan angkuh, tetapi yang tampak adalah sifat lemah lembutnya. Kemudian yang kedua adalah sikap kasar akan menjauhkan ya. Kalimatnya adalah walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik gitu. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Nah, ini. Jadi ternyata manusia itu tidak suka kalau ada di hadapannya atau pemimpinnya ya, itu memiliki sifat yang bersikap keras dan kasar ya. Dan itu ternyata dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Ibnu Katsir, sekiranya kamu kasar dalam berbicara dan berkeras hati dalam menghadapi mereka, niscaya mereka bubar dan meninggalkanmu. Coba. Ya. Akan tetapi Allah menghimpun mereka di sekelilingmu dan membuat hatimu lemah lembut terhadap mereka sehingga mereka menyukaimu. Jadi kan Nabi itu kan tidak yang nomor 2 ini, tidak memiliki hati yang kasar ya. Ternyata sekelilingnya tadi mencintai Rasulullah Muhammad SAW. Yang ketiga,
ada seni memaafkan dan sikap demokratis. Ya. Di situ ada kalimat fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Ya. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarah dengan mereka dalam urusan itu. Ini kita lihat di dalam riwayatnya, ternyata Nabi pun mengajak musyawarah terhadap sahabatnya, bagaimana terjadi menghadapi perang Badar, kemudian perang Uhud, kemudian perang Khandaq. Ternyata Nabi pun tidak serta-merta memerintahkan, tetapi justru mengajak sahabatnya untuk bermusyawarah di dalam menghadapi peperangan itu. Maka ini adalah ada kalimat wasyawirhum. Dan yang tidak kalah penting adalah sifat memaafkan, ya, dan sikap demokratis menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, untuk itu kita sebagai umatnya tentu meneladani beliau, ya, bagaimana kita di dalam kehidupan sehari-hari, ya, di dalam lingkungan kita, jangan sampai kita itu ego, tetapi justru mengedepankan musyawarah. Kalau sudah disepakati, maka yang terakhir adalah menjadi tawakal, ya. Tawakal dan menyikapi hasil musyawarah. Itu yang terakhir. Fa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Nah, ini kan indah sekali nih. Jadi Ibnu Katsir ketika menafsir ini adalah, yakni apabila engkau bermusyawarah dengan mereka dalam urusan itu dan kamu telah membulatkan tekadmu, hendaklah kamu bertawakal. Jadi, ya sudah, hasil keputusan itu kemudian dilaksanakan dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti ketika sudah dilaksanakan tidak lagi ada yang menyalahkan gara-gara pendapatmu ini jadi kacau dan sebagainya. Tidak, karena sudah sepakati bersama, maka akan ditanggung bersama hasilnya. Untuk itu kita secara umum kandungan surat Al-Imran 159 ini, yang pertama adalah Rasulullah memiliki sifat lemah lembut, dan sifat itu disebabkan apa? Oleh rahmat Allah. Jadi sekali lagi itu adalah pemberian dari Allah, sehingga Nabiullah Muhammad mendapatkan memiliki sifat itu. Termasuk kita, Bapak Ibu sekalian, kalau sifat ada dalam diri kita adalah pemberian dari Allah, dan kalau toh belum, maka kita mohon pada Allah agar Allah memberikan sifat kita, hati kita lembut, tidak kasar dan tidak ego. Kemudian yang kedua adalah karena lemah lembut itu dari rahmat Allah, seseorang yang menginginkan lemah lembut ada padanya, ia harus memintanya. Tadi kita harus meminta kepada Allah agar hati kita lembut, sehingga ketika kita menghadapi siapapun itu yang keluar adalah menyenangkan, bukan sebaliknya. Kemudian yang ketiga, manusia menyukapi pribadi yang lemah lembut. Ya, ternyata manusia tidak senang dengan diperlakukan dengan kasar. Sebaliknya membenci kata-kata kasar dan sikap keras hati. Manusia akan menjauhkan diri orang yang suka berkata kasar dan hatinya keras. Kasar dan keras itu harus digarisbawahi. Ternyata manusia tidak suka. Rasulullah memiliki akhlak yang agung, diantaranya adalah pemaaf, suka bermusyawarah dan tawakal. Ya. Sudah pemaaf, tapi juga suka bermusyawarah, ya, gitu. Kalau sudah musyawarah, kemudian tawakal kepada Allah. Allah memerintahkan hambanya agar memaafkan orang lain dan mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan, gitu. Indah sekali. Nah, untuk itu ketika bermusyawarah telah menghasilkan keputusan, maka harus dilaksanakan dengan dilandasi tawakal kepada Allah. Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Jadi ayat ini sungguh indah sekali. Kalau kita bisa melaksanakan perintah Allah, di dalam diri kita nanti tenang, nyaman, kita memiliki sifat itu, kemudian yang ada di lingkungan kita juga senang apa yang kita sampaikan. Inilah sekali lagi, kalau diambil sehari ini adalah bagaimana memiliki akhlakul karimah, kemudian akhlak karimah itu kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian, terima kasih atas perhatiannya, lebih kurang mohon maaf.
Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.